Halo semuanya, perkenalkan saya Ran Sumorang, NIM 050984444, Prodi Sistem Informasi dari IPJJ UT Batam. Pada video kali ini saya akan menunjukkan hasil praktikum 2 mata kuliah Administrasi Jaringan tentang VLAN menggunakan Cisco Packet Tracker 2025. Kita akan mengerjakan kelima soal sekaligus menggunakan satu file jaringan yang sudah saya buat. Nah, di sini adalah topologi jaringan yang sudah saya buat, beserta dengan soal tugas 2 yaitu ada 5 butir. Nah, kenapa saya di sini sudah membuat? Yang pertama untuk mempersingkat waktu, yang kedua tentunya saya sudah melakukan perekaman dalam merancang ini, membuat topologi jaringan ini, namun ada kendala yaitu saya lupa mengaktifkan mic saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan saja sesuai dengan soal yang diminta. Soal 1, verifikasi konektivitas antar PC dengan PIN. Soal meminta memastikan semua PC dapat saling berkomunikasi menggunakan perintah PIN. Di sini saya akan ping PC 1 ke PC 2, yaitu sesama VLAN 2. Kita ke desktop, command prompt, saya akan ping hasilnya replay semua dari 192.168.1.2. PC 1 berhasil berkomunikasi dengan PC 2 karena keduanya berada dalam VLAN 2 fakultas A yang sama. Sekarang saya akan ping PC 1 ke PC 11 yang berbeda VLAN. Nah, di sini adalah request timeout. Ping ke PC 11 tidak berhasil karena file jaringan ini sudah dikonfigurasi lengkap dengan VLAN untuk keperluan soal nomor 5 nanti. PC 1 berada di VLAN 2 fakultas A, sedangkan PC 11 berada di VLAN 3 fakultas B, sehingga keduanya sudah tersegmentasi dan tidak dapat berkomunikasi langsung. Ini bukti bahwa konfigurasi VLAN pada jaringan ini sudah berjalan dengan benar. Jadi untuk soal 1 ini, verifikasi konektivitas dilakukan sebatas PC yang berada dalam VLAN yang sama. PC 1 berhasil ping ke PC 2 yang sesama VLAN 2, dan ini sudah membuktikan jaringan berfungsi dengan baik. Soal 2, verifikasi hasil konfigurasi VLAN tersebut dengan menggunakan sintaks SOLAN. Nah, di soal ini meminta memverifikasi hasil konfigurasi VLAN di switch 1 maupun switch 2 menggunakan perintah SOLAN. Nah, kita ke switch 1. Kita ke klik, lalu kita enter. Kita klik enable. Kita terlihat di switch 1 sudah ada VLAN 2 dengan fakultas A yang aktif di port FA01 dan sampai ke FA010. Dan VLAN 3 dengan nama fakultas B aktif di port FA011 sampai FA020. Ini sesuai dengan konfigurasi yang sudah dibuat. Nah, kita ke switch kedua. Kita ke klik, lalu kita enter. Kita enable. Di switch 2 juga sudah muncul VLAN 2 fakultas A dan VLAN 3 fakultas B beserta port-portnya. Konfigurasi VLAN berhasil di kedua switch. Nah, di soal 3 ini adalah verifikasi status VTP dari kedua switch dengan menggunakan stack how VTP status. Hal ini untuk memastikan SW1 bertindak sebagai FTP server dan switch 2 bertindak sebagai FTP client, dan keduanya berada dalam domain UT. Nah, soal ini meminta memastikan switch 1 bertindak sebagai FTP server dan switch 2 sebagai FTP client dalam domain UT. Kita ke switch 1. Nah, di sini terlihat FTP operating modenya adalah server, dan FTP domain name-nya UT. Switch 1 sudah benar sebagai FTP server di domain UT. Selanjutnya kita ke switch 2. Lalu kita enter. Di switch 2, FTP operating modenya client dan domain name-nya juga UT. Konfigurasi FTP sudah benar, switch 1 sebagai server yang membuat dan menyebarkan VLAN
switch 2 sebagai klien yang menerima. Nah, selanjutnya kita ke soal 4. Video verifikasi dengan menggunakan cetak show VLAN pada switch 2 untuk memastikan daftar VLAN yang terdapat di switch 1 didistribusikan ke switch 2 dengan keanggotaan VLAN sesuai dengan yang dikonfigurasikan pada switch 2. Nah, di soal ini meminta memverifikasi di switch 2 bahwa daftar VLAN dari switch 1 sudah terdistribusi dengan benar melalui FTP. Nah, selanjutnya kita ke switch 2 ini, ke switch 2. Nah, kita ketik show VLAN dan kita enter. Nah, terlihat di VLAN 2, fakultas A dan fakultas B sudah ada di switch 2 di sini. Meskipun VLAN tidak dibuat secara manual di switch 3, ini karena protokol VTP secara otomatis mendistribusikan database VLAN dari switch 1 sebagai server dan ke switch 2 sebagai klien melalui trunk link. Switch 2 sebagai FTP klien hanya bisa menerima, tidak bisa membuat atau menghapus VLAN-nya sendiri. Nah, untuk soal kelima di sini, verifikasi koneksi antar PC menggunakan perintah ping koneksi hanya dapat terbentuk antara PC yang berada di dalam satu VLAN yang sama. Nah, di soal ini meminta membuktikan bahwa setelan VLAN aktif, PC hanya bisa berkomunikasi dengan PC dalam VLAN yang sama. Nah, kita ke PC 1, uji coba di sini. Kita ping ke PC 2 sesama VLAN 2. Lalu kita enter. Reply semua, PC 1 dan PC 2 sesama VLAN 2 fakultas A, komunikasi berhasil. Nah, sekarang uji 2, PC 1 ke PC 3, sesama VLAN 2, beda switch. Reply semua, PC 3 ada di switch 2 tapi masih VLAN 2. Ini membuktikan trunk link antara switch 1 dan switch 2 bekerja dengan baik. Nah, untuk uji ketiga, dari PC 1 ke PC 11 yang berbeda VLAN. Kita di sini PC 11. Request timeout. PC 11 ada di VLAN 3, berbeda dengan PC 1 yang ada di VLAN 2. VLAN berhasil memisahkan komunikasi di layar 2. Nah, untuk uji 4, PC 11 ke PC 12 sesama VLAN 3. Kita ke PC 11. Kita stop command prompt. Kita ping 1.168.1.12. Nah, reply semua, PC 11 dan PC 12 sesama VLAN 3 fakultas B komunikasi berhasil. Nah, untuk uji kelima, PC 11 ke PC 14 sesama VLAN 3 beda switch. Reply semua, PC 11 ada di switch 2 tetapi sama-sama VLAN 3. Trunk link untuk VLAN 3 juga berjalan dengan baik. Nah, untuk uji ke-6, PC 11 ke PC 1, yaitu yang berbeda VLAN. Nah, di sini request timeout, PC 1 di VLAN 2, PC 11 di VLAN 3. Sekali lagi membuktikan segmentasi VLAN bekerja dengan benar. Itu tadi kelima soal praktikum tentang VLAN yang sudah kita selesaikan menggunakan satu file jaringan. Sudah terbukti bahwa VLAN bekerja dengan benar, PC sesama VLAN bisa saling ping, PC beda VLAN tidak bisa, meskipun IP-nya masih dalam satu blok network 192.168.1.0 yang sama. Konsep kuncinya, VLAN melakukan segmentasi di layar 2, bukan layar 3. Jadi, walaupun IP-nya satu network, kalau VLAN-nya berbeda, tetap tidak bisa terhubung tanpa perangkat routing. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih.